Halo anak-anak KB Creativity. Apa kabar di hari ini? Pasti semuanya baik kan? Ya, kita tepuk semangat dulu ya. Ya, tepuk semangat. 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 Wow, semangat. Yuk jawab sama-sama yang kuat. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu. Hari ini hari apa sih? Kemarin hari apa, ada sebagian ke sekolah foto lagi, foto pakai baju toga. Terus evaluasi Mandarin. Hari Kamis itu ya. Kemarin tuh hari Kamis, tanggalnya tanggal berapa itu? 20 berapa? Kemarin tanggal 21 April itu di hari Rabu. Kan pas hari Ibu Kartini. Hari Rabu berarti hari Kamis 22. Berarti hari ini hari Jumat. Jumat berarti tanggal 23 bulan April tahun 2021. Ya, tepuk hari. Hari ini hari Kamis, Jumat, tanggal 23 bulan April tahun 2021. Tema budayaku. Nah, masih ingat kemarin kita sudah melihat cerita rakyat tentang apa itu? Ayo ingat, anak yang melawan mamanya, yang tidak mau mengakui mamanya. Cerita tentang seorang anak siapa? Malin Kundang, ya? Tentang Malin Kundang. Sudah tahu ya? Jadi boleh nggak seperti itu? Nggak ya? Harus sayang kepada mama papanya, harus menghormati. Jadi akhirnya ada sesuatu hal yang harus diterima oleh Malin Kundang. Nah, hari ini Miss juga mau mengajak anak-anak mendengarkan juga cerita rakyat tentang, ada satu lagi, Timun Mas. Kenapa? Timun Mas. Jadi nanti anak-anak nonton ya video cerita rakyat tentang Timun Mas. Tapi sebelumnya Miss mau kasih tahu ke anak-anak dulu. Ini dulu, di buku kita ini ada tema budayaku. Tinggal satu halaman saja yang belum, karena kita sudah mau ganti tema baru ya. Di halaman 27. Ini cerita bergambar tentang Timun Mas. Jadi anak-anak harus dulu melihat cerita tentang Timun Mas ini. Ya, kalau sudah nonton tentang Timun Mas ini, jadi anak-anak pasti bisa menjawab cerita bergambar ini. Jadi tadi ingat enggak cerita Timun Mas ini? Ibunya, suaminya sudah meninggal. Lalu ternyata dia pengen punya anak, tetapi mana bisa. Ternyata dia terus meminta. Suatu hari dia datang, dia jalan-jalan ke hutan. Apa yang dia terima? Dia menerima biji timun, lalu dia tanam. Setelah dia tanam, ternyata timunnya tumbuh besar. Setelah dia belah, apa yang dia dapat? Ternyata ada seorang bayi. Bayinya tumbuh besar, anak perempuan. Lalu diberi nama Timun Mas. Ternyata raksasa yang memberikan biji timun ini
Dia sudah punya janji. Ibu ini harus berjanji, jika nanti anaknya besar, anak itu akan dijadikan makanan oleh raksasa. Tetapi waktu itu ibu itu hanya iya-iya saja. Dia tidak memikirkan hal yang akan terjadi nantinya. Karena dia saking pengennya seorang anak. Lalu setelah tumbuh dewasa, suatu hari datanglah si raksasa ini. Dia bilang, dia menagih janjinya kepada ibu ini. Aku akan datang untuk memakan timun mas anak yang sudah besar ini. Ibu ini jadi takut, khawatir. Lalu dia punya rencana. Datanglah raksasa itu. Hai ibu, aku mau makan. Tapi katanya apa? Dia kasih alasan supaya raksasanya jangan makan dulu. Lalu apa yang dia ceritakan? Anak saya timun mas sedang sakit. Saya nanti rawat dulu ya. Kalau sudah sembuh, dagingnya lebih enak. Seperti itu kejadiannya. Ternyata timun mas sudah tahu. Lalu mereka datang kepada ada seorang yang sudah tua pertapa, memberikan 4 kantongan kepada mereka. Apa yang terjadi? Setelah datang lagi raksasanya mau makan si timun mas, timun masnya lari, lalu mengeluarkan kantong 1, kantong 2, kantong 3, kantong 4. Sampailah yang kantong 4 terjadilah lumpur. Akhirnya apa yang terjadi? Raksasanya yang mau makan timun mas mati tenggelam. Sudah tahu ceritanya? Kalau sudah tahu ceritanya, nanti anak-anak urutkan kegiatannya di halaman 27 ini. Mana sih yang satu? Yang satu ini ada gambar mamanya sama timun masnya. Ini ada gambar raksasa sama timun masnya lari. Ini ada gambar raksasanya tenggelam di dalam lumpur. Ini ada gambar ibu sedang menggendong bayi. Jadi urutkan sendiri ya gambarnya. Ini kegiatan yang kedua. Kegiatan yang ketiga, kita mau mengulangi pelajaran agama Kristen. Sebelum Miss mengulangi, Miss mau ajak anak-anak bernyanyi lagi. Nyanyi lagu yang minggu lalu Miss ajarin. Segala puji syukur. Ingat? Ingat ya? Yuk. 1, 2, 3. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Ayo hadap ke kanan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kembali balik. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya ke depannya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Tepuk tangan semuanya. Oke, Miss
Miss akan ulangi cerita tentang kisah Raja Salomo. Ingat kan cerita tentang Raja Salomo? Ini ya, di buku kita ada tentang Raja Salomo. Waktu itu, Miss tanya dulu, siapa sih nama ayah Salomo? Raja Salomo itu dia menggantikan kedudukan daripada ayahnya, yaitu Raja Daud. Berarti nama papanya Salomo, Raja Salomo adalah Daud, Raja Daud ya. Wow, ternyata suatu hari Raja Salomonya Tuhan berbicara. Tuhan Allah berbicara kepada Raja Salomo melalui mimpi. Mimpi itu apa ya? Waktu kita tidur, itu mimpi. Tuhan Allah berbicara pada Raja Salomo melalui mimpi. Tuhan bilang begini, "Hai Raja Salomo, apa yang kamu minta akan aku berikan kepadamu." Wah, coba ingat dulu, apa sih yang Raja Salomo minta sama Tuhan? Apakah dia minta kekayaan? Enggak. Ternyata dia minta apa? Dia minta hikmat bijaksana daripada Tuhan. Raja Salomo enggak minta kekayaan. Dia minta hikmat bijaksana untuk membedakan yang baik dan untuk menjadi raja yang baik ya. Jadi Raja Salomo meminta apa pada Tuhan? Hikmat bijaksana untuk menjadi raja yang baik. Dan Tuhan Allah memberikan kepada Raja Salomo hikmat bijaksana. Suatu hari ada 2 orang ibu yang melahirkan. Mereka melahirkan 2 anak yang sama jenis kelaminnya laki-laki. Lalu rupanya ibu yang satu itu anaknya yang sewaktu dia melahirkan anaknya meninggal. Jadilah mereka berebut anak yang ibu anaknya meninggal itu. Dia nggak mau mengakui, dia nggak puas kalau anaknya hanya meninggal dan ibu satu lagi anaknya tidak meninggal. Lalu mereka berebut, ini anakku, ini anakku, ini anakku. Mereka berebut. Lalu mereka datang sama Raja Salomo. Waktu itu Raja Salomo menjadi hakim kepada kasus dua orang ibu itu yang berebut anak. Lalu apa yang dilakukan ibu ini? Raja, ini anakku, ini anakku. Dua-dua berebut anak bayi ini. Lalu apa kata Raja Salomo? Karena Tuhan Allah memberikan hikmat bijaksana. Lalu Raja Salomo bilang, "Pengawal, ayo belalah bayi ini menjadi 2 supaya satu orang bagi-bagi." Lalu ibu yang satu lagi bilang, Oke, aku setuju. Tapi ibu yang satu itu dia tidak mau. Dia bilang, "Berikan saja bayi ini kepada ibu itu." Kenapa ya? Nanti dia pikirkan, ini kan anakku. Kalau bayiku ini dibelah kan akan mati. Tetapi ibu yang anaknya sudah mati, yang sudah meninggal, oke aja dia. Karena dia tahu itu bukan anaknya. Lalu Raja Salomo sudah tahu yang mana sih sebenarnya milik bayi bayi ini milik ibu yang mana. Ibu yang suruh bagi belah, yang setuju dengan dibagi 2, apakah itu? Wow, pasti tidak ya. Ternyata bayi ini milik siapa? Bayi ini adalah milik daripada ibu yang bilang, jangan dipotong, jangan dibagi 2, berikan saja bayi ini kepada ibu ini. Berarti Raja Salomo memberikan hikmat Tuhan. Inilah ibu yang benar-benar memiliki bayi yang masih hidup ini. Wah, luar biasa ya. Jadi kita harus tetap berdoa, meminta hikmat bijaksana kepada Tuhan, kepintaran daripada Tuhan untuk kita. Oke, sudah tahu ya
ceritanya sudah ingat ya? Jadi kita harus ingat lagi cerita-cerita yang sudah kita lihat di video yang Miss kirimkan. Oke? Oke. Tapi sebelumnya ada satu lagi lagu baru di buku kita di halaman pertama. Ada pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Sudah bisa nyanyi ya? Banyak yang sudah rajin sekolah minggu pasti bisa nyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus. Yuk kita sama-sama nyanyi yang sudah bisa. Dan yang belum bisa, pelan-pelan ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Jadi lagu ini boleh setiap hari dinyanyikan di rumah supaya kita tahu kita selalu cinta Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi ya. Jadi kegiatan kita yang pertama tadi adalah menonton film apa? Tentang Timun Mas. Yang kedua mengurutkan cerita tentang Timun Mas. Yang ketiga adalah pelajaran agama yang tadi kita sudah ulangi. Dan kita mau menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke, tetap semangat semuanya. God bless you all.